Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada segelintir orang yang muncul dalam dirinya pertanyaan seperti ini, bahkan dia belum menemukan jawaban dari pertanyaan ini hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Untuk tujuan apa kita diciptakan di dunia ini? Demikian pertanyaan yang selalu muncul dalam benaknya. Lalu, sampai-sampai dia menanyakan pula, kenapa kita harus beribadah? Semoga Allah memudahkan untuk menjelaskan hal ini. Saudaraku, inilah tujuan engkau hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dengan sangat gamblangnya di dalam Al-Quran apa yang menjadi tujuan kita hidup di muka bumi ini. Cobalah kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan kita jumpai pada surat Az-Zariyat ayat 56. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Saudaraku, jadi Allah tidaklah membiarkan kita begitu saja. Bukanlah Allah hanya memerintahkan kita untuk makan, minum, melepas lelah, tidur, mencari sesuap nasi untuk keberlangsungan hidup. Ingatlah, bukan hanya dengan tujuan seperti ini Allah menciptakan kita. Tetapi ada tujuan besar di balik itu semua, yaitu agar setiap hamba dapat beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 115. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah, tidak untuk beribadah kepada Allah, dan juga tanpa ada balasan darinya? Jadi beribadah kepada Allah adalah tujuan diciptakannya jin, manusia dan seluruh makhluk. Makhluk tidak mungkin diciptakan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?" Quran Surat Al-Qiyamah, ayat 36. Bukan berarti Allah butuh pada kita, justru kita yang butuh beribadah pada Allah. Saudaraku, setelah kita mengetahui tujuan hidup kita di dunia ini, perlu diketahui pula bahwa jika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan berarti Allah butuh pada kita. Sesungguhnya, Allah tidak menghendaki sedikit pun rezeki dari makhluknya dan dia pula tidak menghendaki agar hamba memberi makan padanya. Allah lah yang maha pemberi rizki. Perhatikan ayat selanjutnya, kelanjutan surat Az-Zariyat ayat 56. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari makhluk dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan padaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Quran Surat Az-Zariyat 57-58. Jadi, justru kita yang butuh pada Allah. Justru kita yang butuh melakukan ibadah kepadanya. Saudaraku, semoga kita dapat memperhatikan perkataan yang sangat indah dari ulama Robani, Ibnul Qayyim rahimahumullah tatkala beliau menjelaskan surat Az-Zariyat ayat 56-57. Beliau rahimahumullah mengatakan, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia tidaklah menciptakan jin dan manusia karena butuh pada mereka, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari makhluk tersebut. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka justru dalam rangka berderma dan berbuat baik pada mereka, yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah, lalu mereka pun nantinya akan mendapatkan keuntungan. Semua keuntungan pun akan kembali kepada mereka. Hal ini sama halnya dengan perkataan seseorang, jika engkau berbuat baik, maka semua kebaikan tersebut akan kembali padamu. Jadi, barang siapa melakukan amalan soleh, maka itu akan kembali untuk dirinya sendiri. Jelaslah bahwa sebenarnya kitalah yang butuh pada ibadah kepadanya karena balasan dari ibadah tersebut akan kembali lagi kepada kita. Apa makna ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dalam ibadah itu terkandung mengenal, mencintai, dan tunduk kepada Allah. Bahkan dalam ibadah terkandung segala yang Allah cintai dan ridhoi.
Titik sentral dan yang paling urgen dalam segala yang ada adalah di hati, yaitu berupa keimanan, mengenal dan mencintai Allah, takut dan bertaubat padanya, bertawakal padanya, serta ridho terhadap hukumnya. Di antara bentuk ibadah adalah salat, zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Kami memohon kepada Allah agar menunjuki kita sekalian dan seluruh kaum muslimin kepada perkataan dan amalan yang Dia cintai dan ridhoi. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan yang haram melainkan dengan pertolongan Allah.